Saat aku sedang bersiap-siap untuk pergi menghadiri undangan peresmian kantor baru di rumah ibu mertuaku bersama suami, tiba-tiba asistenku menghampiriku dengan panik berbisik. "Jangan pergi ke sana, Bu." Aku bingung dan bertanya, "Kenapa? Apa yang dia tunjukkan tentang rencana suami dan ibu mertuaku mengubah segalanya?" Aku tak menyangka. Ternyata mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Alea menatap pantulan dirinya di cermin besar yang berdiri kokoh di sudut kamar tidurnya. Ruangan itu terasa dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan yang menyala maksimal, tetapi juga karena atmosfer rumah tangga yang ia jalani selama 3 tahun terakhir. Di dalam cermin, ia melihat sosok wanita muda dengan wajah polos tanpa riasan berarti. Pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Ibu Ratna masuk dengan langkah angkuh, dagunya terangkat tinggi seolah ia adalah pemilik dunia. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya modern berwarna emas yang gemerlap, penuh dengan payet yang berkilauan ditimpa cahaya lampu kristal. Kontras sekali dengan penampilan Alea yang sengaja dibuat redup. Ibu Ratna berjalan memutari Alea, matanya memindai dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai yang tidak ramah. Ia mendengus pelan, sebuah suara yang sudah sangat akrab di telinga Alea sebagai tanda ketidakpuasan. Ibu Ratna menarik sedikit ujung lengan baju Alea, lalu menepisnya seolah menyentuh kain lap kotor. Ibu Ratna berkata dengan nada tajam bahwa penampilan Alea sudah cukup. Ia memperingatkan agar Alea tidak perlu berdandan berlebihan, karena malam ini adalah malam besar bagi Rian, putranya. Menurut Ibu Ratna, fokus semua orang harus tertuju pada kesuksesan Rian membangun kantor baru, bukan pada istrinya yang berasal dari latar belakang biasa saja. Ia menekankan berkali-kali bahwa Alea harus tahu tempat. Tugas Alea malam itu hanya duduk manis, tersenyum jika disapa, dan tidak banyak bicara yang bisa mempermalukan keluarga di depan para investor kaya. Kalimat-kalimat itu meluncur lancar dari mulut Ibu Ratna, menusuk hati Alea, namun Alea hanya menunduk dan mengangguk patuh seperti boneka yang sudah kehilangan nyawanya. Tidak lama kemudian, Rian muncul di ambang pintu. Suami yang dicintai Alea itu tampak gagah dengan setelan jas hitam mahal yang membalut tubuh tegapnya. Jas itu, sepatu kulit mengkilap yang dipakainya, bahkan jam tangan bermerek yang melingkar di pergelangan tangannya, semua dibeli dengan uang yang Alea berikan secara diam-diam melalui rekening perantara. Namun Rian tidak pernah tahu itu. Di mata Rian, uang itu adalah hasil bonus dan dividen dari kerja kerasnya sendiri. Rian menghampiri Alea, tersenyum tipis, lalu memberikan pujian yang terdengar hambar. Ia berkata bahwa Alea terlihat sederhana dan santun, citra istri yang mendukung suami dari balik layar. Rian kemudian mengecek jam tangannya dan mengajak ibunya untuk turun lebih dulu memanaskan mobil, meninggalkan Alea untuk merapikan sedikit tatanan rambutnya yang sebenarnya tidak butuh dirapikan. Suara langkah kaki Rian dan Ibu Ratna menjauh, menuruni tangga marmer rumah mewah itu. Keheningan kembali menyergap kamar. Alea menghela napas panjang, mencoba menguatkan hatinya untuk menghadapi malam panjang yang akan penuh dengan kepura-puraan. Ia meraih tas tangan kecilnya yang lusuh di atas meja rias. Namun, belum sempat ia melangkah, pintu kamar kembali terbuka. Kali ini bukan dengan angkuh, melainkan dengan tergesa-gesa dan panik. Amelia, asisten rumah tangga yang selama ini bekerja di rumah mereka, masuk dengan wajah pucat pasi. Napasnya memburu seolah ia baru saja berlari menaiki tangga sekuat tenaga. Alea mengerutkan kening, bingung melihat tingkah Amelia yang biasanya tenang. Di rumah ini, Amelia dikenal sebagai gadis pendiam yang rajin bekerja dan jarang bicara. Rian dan Ibu Ratna memperlakukan Amelia layaknya pembantu biasa, bahkan sering memarahinya untuk hal-hal sepele. Namun bagi Alea, Amelia adalah satu-satunya teman di rumah besar yang terasa seperti penjara ini. Alea bertanya pelan kenapa Amelia terlihat begitu ketakutan. Amelia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia segera menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam, memastikan tidak ada orang lain yang bisa masuk. Tindakan itu membuat jantung Alea berdegup kencang, merasakan firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Amelia mendekat, tangannya gemetar saat menyodorkan sebuah tablet tipis ke hadapan Alea. Dengan suara berbisik yang penuh tekanan, Amelia memohon agar Alea tidak pergi ke acara peresmian kantor malam itu. Alea semakin bingung dan bertanya alasannya. Amelia menekan layar tablet itu, memutar sebuah rekaman video. Alea mengenali sudut pandang kamera itu. Itu adalah rekaman dari kamera pengawas tersembunyi yang ada di ruang kerja Rian di lantai bawah, kamera yang dipasang oleh Amelia atas instruksi rahasia Alea untuk keamanan rumah, namun Rian dan Ibu Ratna tidak pernah menyadari keberadaannya.
Dalam layar tablet, terlihat Rian dan Ibu Ratna sedang duduk di sofa kulit ruang kerja. Waktu rekaman menunjukkan kejadian itu baru berlangsung 1 jam yang lalu, saat Alea sedang mandi. Suara mereka terdengar jelas. Rian sedang memegang sebuah map berwarna biru, tertawa lebar sambil mengangkat gelas berisi minuman keras. Rian berkata kepada ibunya bahwa malam ini adalah puncak dari segalanya. Ia mengatakan bahwa begitu Alea menandatangani dokumen di dalam map itu di depan para saksi dengan dalih formalitas perusahaan, maka seluruh aset pribadi Alea yang tersisa akan berpindah tangan menjadi milik Rian sepenuhnya. Darah Alea berdesir hebat, merambat naik hingga ke kepalanya. Ia terus menatap layar tablet tanpa berkedip. Dalam video itu, Ibu Ratna tertawa penuh kemenangan. Wanita tua itu berkata bahwa ia sudah tidak sabar untuk mengusir Alea dari rumah ini. Menurut Ibu Ratna, Alea yang yatim piatu dan tidak punya koneksi itu sudah tidak berguna lagi setelah Rian mendapatkan status sosial dan modal yang cukup. Ibu Ratna bahkan menyebutkan nama Sinta. Ia berkata bahwa Sinta sudah siap menunggu di pesta nanti, dan begitu urusan tanda tangan selesai, Rian bisa bebas mengumumkan hubungannya dengan Sinta secara perlahan. Mereka merencanakan skenario perceraian di mana Alea akan dituduh tidak bisa mengimbangi gaya hidup Rian, dan diceraikan tanpa membawa harta sepeser pun. Alea merasa dunianya runtuh seketika. Kakinya lemas, membuatnya harus berpegangan pada tepi meja rias agar tidak jatuh. Selama ini ia tahu Ibu Ratna tidak menyukainya, dan ia merasa Rian mulai berubah dingin, tapi ia tidak pernah menyangka mereka sejahat ini. Mereka bukan hanya ingin menceraikannya, tapi ingin menghancurkan hidupnya dan merampas segalanya. Alea, yang sebenarnya adalah putri tunggal dari seorang konglomerat yang menyembunyikan identitasnya demi mencari cinta tulus, merasa dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Ketulusan yang ia berikan selama ini dibalas dengan racun yang mematikan. Ia melihat Rian di layar tablet itu dengan tatapan jijik. Pria yang ia cintai, yang ia bantu karirnya dari nol dengan uang warisan ayahnya secara diam-diam, ternyata hanyalah seorang penipu ulung yang serakah. Namun, air mata yang ditunggu-tunggu tidak jatuh. Rasa sakit yang menghantam dada Alea perlahan berubah bentuk. Kesedihan itu memadat, membeku, dan berubah menjadi amarah yang dingin dan tajam. Alea menegakkan punggungnya. Tatapannya yang tadi sendu kini berubah keras dan tajam, seperti mata pisau yang baru diasah. Ia menatap Amelia yang masih memandanginya dengan cemas. Alea menyadari bahwa Amelia, yang sebenarnya adalah asisten pribadi kepercayaan mendiang ayahnya yang menyamar untuk melindunginya, telah menyelamatkannya dari kehancuran total malam ini. Alea meletakkan tablet itu di meja dengan tenang, terlalu tenang hingga membuat suasana kamar terasa mencekam. Ia menatap bayangannya di cermin sekali lagi. Sosok wanita lemah dengan gaun abu-abu kusam itu harus mati malam ini juga. Ia tidak akan membiarkan Rian dan Ibu Ratna menang. Ia tidak akan membiarkan mereka tertawa di atas penderitaannya. Jika mereka menginginkan perang dan perebutan harta, maka Alea akan memberikannya, tapi dengan aturan main yang ia tentukan sendiri. Alea menoleh pada Amelia dan memberikan perintah dengan suara datar namun penuh otoritas. Ia meminta Amelia untuk mengambil koper hitam yang tersimpan di bagian paling atas lemari, koper yang selama 3 tahun ini tidak pernah disentuh. Amelia mengangguk paham, wajah paniknya berubah menjadi ekspresi profesional yang sigap. Ia segera mengambil kursi, memanjat sedikit, dan menurunkan koper hitam berdebu itu. Alea membuka koper tersebut. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah gaun merah marun berbahan sutra kualitas terbaik. Sebuah gaun rancangan desainer ternama yang harganya bisa membeli mobil yang dikendarai Rian. Di samping gaun itu, terdapat kotak perhiasan berisi set berlian yang berkilau tajam. Alea menyentuh kain sutra itu, merasakan kelembutannya yang mengingatkan pada kehidupan lamanya, kehidupan sebagai pewaris tunggal grup Mahardika yang disegani. Alea berkata pada Amelia bahwa mereka akan tetap pergi ke pesta itu. Mereka akan datang bukan sebagai domba yang siap disembelih, melainkan sebagai pemilik kandang yang sebenarnya. Alea melangkah keluar dari pintu utama rumah mewah itu dengan langkah yang sengaja dibuat ragu-ragu. Ia masih mengenakan gaun abu-abu kusam pilihan Ibu Ratna. Rencana Alea bukanlah untuk tampil mencolok sejak awal. Ia harus memainkan perannya sampai detik terakhir, membiarkan musuh-musuhnya merasa di atas angin sebelum ia menjatuhkan mereka ke dasar jurang. Di balik gaun longgar dan kusam itu, Alea telah mengenakan tearaway dress, sebuah gaun merah mewah yang dirancang khusus agar bisa diungkapkan hanya dengan menarik satu simpul tersembunyi. Ia telah bersiap. Wajahnya pun ia biarkan tetap polos, menyembunyikan riasan tegas yang sudah ia poles tipis dan bisa dipertegas dengan cepat nanti. Di halaman depan, mobil sedan hitam mengkilap milik Rian sudah menyala. Rian duduk di kursi pengemudi, sementara Ibu Ratna duduk di kursi depan di sampingnya, posisi yang seharusnya menjadi milik istri. Alea tidak protes.
Ia membuka pintu belakang dan masuk, duduk sendirian di jok kulit yang dingin. Begitu pintu ditutup, aroma parfum mobil yang menyengat langsung memenuhi indera penciumannya. Suasana di dalam mobil terasa sesak, bukan karena sempit, melainkan karena ego besar dua manusia yang duduk di depan Alea. Rian melirik Alea sekilas dari kaca spion tengah, memberikan senyum sekilas yang tidak mencapai matanya, lalu kembali fokus pada kemudi. Mobil mulai bergerak membelah jalanan kota yang padat di malam hari. Lampu-lampu kota yang gemerlap seolah mengejek Alea yang duduk dalam diam. Sepanjang perjalanan, mulut Ibu Ratna tidak berhenti bergerak. Wanita itu terus-menerus memberikan instruksi dan kritik yang menyakitkan. Ia mengingatkan Alea untuk tidak memegang gelas minuman dengan cara yang salah, tidak tertawa terlalu keras, dan yang paling penting, tidak mencoba sok akrab dengan tamu-tamu VIP. Ibu Ratna berkata bahwa tamu-tamu yang hadir malam ini adalah orang-orang kelas atas, kolega bisnis Rian yang sangat penting, dan mereka tidak akan nyambung berbicara dengan perempuan rumahan seperti Alea. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Ratna adalah upaya sistematis untuk mengecilkan harga diri Alea. Alea hanya menjawab dengan gumaman pelan atau anggukan kepala, membiarkan Ibu Ratna merasa puas dengan dominasinya. Namun di dalam hati, Alea tersenyum sinis. Ibu Ratna tidak tahu bahwa separuh dari tamu VIP yang ia banggakan itu adalah bawahan ayah Alea. Orang-orang yang Ibu Ratna anggap dewa itu sebenarnya adalah orang-orang yang membungkuk hormat pada Alea di ruang rapat tertutup. Ironi ini membuat Alea merasa geli sekaligus muak. Ia menatap punggung kursi Ibu Ratna dengan tatapan tajam. Wanita tua itu begitu bangga dengan status sosial semu yang dibangun di atas uang menantunya sendiri. Alea membatin, nikmatilah ocehanmu malam ini, Ibu, karena besok kau mungkin tidak akan punya tenaga lagi untuk bicara. Di tengah omelan ibunya, ponsel Rian yang diletakkan di dashboard bergetar. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Dari tempat duduknya di belakang, Alea bisa melihat pantulan cahaya layar itu di kaca jendela samping yang gelap. Nama pengirim pesan itu terpampang jelas, Sinta My Love. Pesan itu singkat namun cukup untuk membuat perut Alea mual. Isinya berbunyi, aku sudah sampai, sayang. Gaunku warna biru malam ini, sesuai kesukaanmu. Tidak sabar melihatmu di panggung. Alea melihat Rian tersenyum lebar saat membaca pesan itu, senyum yang penuh gairah dan antisipasi, senyum yang tidak pernah ia berikan pada Alea selama bertahun-tahun. Rian mengetik balasan dengan cepat saat lampu merah. Sesekali melirik ibunya dan Alea untuk memastikan tidak ada yang curiga. Ia berkata pada ibunya bahwa klien penting sudah tiba di lokasi, dan acara akan berjalan lancar. Kode, klien penting, itu jelas merujuk pada Sinta. Alea memalingkan wajah ke jendela, menekan rasa jijik yang membuncah di dadanya. Ia meremas tas tangannya kuat-kuat, menyalurkan amarahnya pada benda mati itu. Rian benar-benar sudah tidak punya hati. Ia membawa istrinya ke acara di mana selingkuhannya sudah menunggu, berencana mempermalukan istrinya dan meresmikan hubungannya dengan wanita lain di malam yang sama. Kejahatan mereka begitu terstruktur dan rapi. Tiba-tiba, ponsel Alea di dalam tas bergetar pelan. Satu getaran panjang, tanda pesan khusus yang sudah ia atur. Alea melirik Rian dan Ibu Ratna. Mereka sedang asyik mengobrol tentang rencana liburan ke Eropa bulan depan, liburan yang tentu saja rencananya dibiayai dari uang hasil penjualan aset Alea nanti. Memanfaatkan kelengahan mereka, Alea membuka tasnya sedikit dan mengintip layar ponsel. Pesan itu berasal dari Tuan Lukman, orang kepercayaan ayahnya sekaligus investor terbesar yang namanya diagung-agungkan Rian. Pesan itu berbunyi, seluruh direksi sudah berada di posisi, Nona muda. Kami menunggu aba-aba Anda. Skenario pengambil alihan siap dijalankan. Membaca pesan itu, ketenangan perlahan kembali mengisi jiwa Alea. Ia tidak sendirian. Ia memiliki pasukan yang setia, orang-orang yang tahu siapa dia sebenarnya dan siap membelanya. Amelia, yang menyusul dengan taksi di belakang mobil mereka, juga terus memantau situasi. Alea menutup tasnya kembali. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah ayahnya. Ayahnya selalu mengajarkan untuk tidak pamer kekuasaan, tetapi juga mengajarkan untuk tidak membiarkan diri diinjak-injak. Malam ini, Alea akan menggabungkan kedua ajaran itu. Ia akan menunjukkan kekuasaannya justru, karena ia telah diinjak terlalu lama. Mobil akhirnya memasuki pelataran gedung perkantoran baru yang megah. Gedung pencakar langit itu menjulang tinggi, dilapisi kaca yang memantulkan cahaya kota. Di bagian depan, karpet merah sudah tergelar, lampu sorot menari-nari di langit, dan para fotografer sudah bersiap dengan kamera mereka. Rian menghentikan mobil di dekat lobi, namun tidak tepat di depan karpet merah. Ia menoleh ke belakang menatap Alea. Dengan nada yang dibuat selembut mungkin namun tetap merendahkan, Rian meminta Alea untuk turun di sini,
dan masuk lewat pintu samping. Alasannya, menurut Rian, adalah karena pintu utama sedang sangat padat oleh wartawan dan Rian tidak ingin Alea merasa tidak nyaman dikerumuni orang banyak. Rian berkata ia dan Ibu Ratna harus menyambut tamu di lobi utama. Jadi Alea sebaiknya langsung menuju ruang tunggu keluarga lewat jalur belakang agar lebih aman. Alea tahu itu bohong. Rian hanya malu terlihat bersamanya di karpet merah. Rian ingin berjalan di karpet merah itu sendirian atau mungkin nanti bersama Sinta, tanpa ada sosok istri, kampungan, yang merusak pemandangan. Ibu Ratna menambahkan dengan ketus agar Alea tidak membantah dan menurut saja demi kebaikan bersama. Tanpa banyak bicara, Alea mengangguk dan membuka pintu mobil. Ia turun di area yang agak gelap, jauh dari sorot lampu kamera. Angin malam menerpa wajahnya, namun ia tidak merasa dingin. Ia justru merasa panas oleh api semangat yang membara. Mobil Rian kemudian melaju pelan menuju area drop-off VIP yang terang benderang, meninggalkan Alea berdiri sendirian di samping tempat sampah besar dekat pintu karyawan. Alea menatap mobil itu menjauh. Ia merapikan gaun kusamnya, lalu mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Rian berpikir ia membuang Alea ke pintu belakang, padahal ia justru memberikan Alea ruang untuk mempersiapkan serangan balik. Alea berjalan menuju pintu samping. Seorang petugas keamanan bertubuh besar menghalanginya, hendak bertanya siapa dia karena penampilannya yang tidak meyakinkan. Namun sebelum petugas itu bicara, seorang pria berjas rapi muncul dari balik pintu. Itu adalah asisten pribadi Tuan Lukman. Pria itu membisikkan sesuatu pada petugas keamanan, yang seketika itu juga wajahnya berubah pucat dan langsung membungkuk hormat, membukakan pintu lebar-lebar untuk Alea. Alea melangkah masuk ke dalam gedung miliknya itu. Langkahnya mantap. Suaranya bergema di lorong sepi. Di ujung lorong, Amelia sudah menunggu dengan tas rias dan tablet di tangan. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Suasana di dalam ballroom utama gedung perkantoran baru itu terasa begitu megah dan menyilaukan mata. Ribuan kristal dari lampu gantung raksasa memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan atmosfer kemewahan yang sengaja dirancang untuk mengintimidasi siapa saja yang merasa tidak pantas berada di sana. Lantai marmer yang dipoles sempurna, memantulkan bayangan para tamu undangan yang berlalu lalang dengan pakaian terbaik mereka. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau bunga segar yang menghiasi setiap sudut ruangan, menciptakan wangi khas uang dan kekuasaan. Alea melangkah masuk melalui pintu samping yang terhubung langsung dengan area dekat dapur catering, sebuah jalur yang memaksanya melewati tumpukan kotak peralatan sebelum akhirnya bisa menginjakan kaki di karpet tebal ruang pesta. Ia berdiri di sudut ruangan yang agak gelap, di balik sebuah pilar besar yang dihiasi kain sutra, mencoba mengamati situasi sebelum benar-benar melebur ke dalam kerumunan. Dari tempat persembunyiannya, Alea bisa melihat panggung utama yang didekorasi dengan sangat berlebihan. Ada bunga-bunga impor yang dirangkai membentuk inisial nama Rian, seolah-olah ini adalah pesta penobatan raja, bukan sekadar peresmian kantor. Di tengah ruangan, Rian terlihat sedang tertawa lebar, memegang gelas kristal berisi cairan berwarna ember. Ia dikelilingi oleh beberapa pengusaha lokal yang sedang menjilatnya, memuji betapa hebatnya visi bisnis Rian. Di samping Rian, berdiri Ibu Ratna yang wajahnya bersinar penuh kebanggaan. Wanita itu mengenakan perhiasan emas yang terlalu banyak untuk ukuran etika berpakaian yang elegan, membuatnya terlihat seperti toko emas berjalan. Namun, yang membuat darah Alea mendidih bukanlah kemewahan Nora Ibu Ratna, melainkan sosok wanita muda yang berdiri di sisi lain Rian, seolah melengkapi formasi keluarga bahagia itu. Wanita itu adalah Sinta. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, dengan belahan rok yang tinggi memamerkan kaki jenjangnya. Rambutnya ditata ikal mayang, riasannya tebal namun rapi, memberikan kesan glamor yang memikat mata para lelaki di ruangan itu. Sinta tertawa manja setiap kali Rian membisikkan sesuatu. Tangannya sesekali menyentuh lengan Rian dengan gerakan yang seolah tidak sengaja namun penuh intimasi. Ibu Ratna tampak sangat merestui pemandangan itu. Ia bahkan beberapa kali menarik lengan Sinta untuk diperkenalkan kepada kolega-kolega senior sebagai rekan bisnis masa depan yang sangat potensial, sebuah kode halus yang dipahami banyak orang sebagai calon pendamping yang sebenarnya. Alea yang masih mengenakan gaun abu-abu kusam merasa seperti hantu di pestanya sendiri, diabaikan dan tidak dianggap ada. Padahal gedung tempat mereka berpijak dibayar lunas dengan uang warisannya. Alea memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang pilar. Ia berjalan pelan menyusuri pinggiran ruangan menuju meja prasmanan, berniat mengambil segelas air mineral untuk menenangkan tenggorokannya yang terasa kering karena menahan emosi. Namun, kehadirannya yang kontras dengan kemewahan pesta segera menarik perhatian beberapa tamu. Tatapan mereka merendahkan, berbisik-bisik sambil melirik gaun Alea yang ketinggalan zaman. Alea menulikan telinganya, berusaha tetap fokus pada tujuannya. Saat ia hendak meraih gelas,
Tiba-tiba suara melengking Ibu Ratna terdengar memanggil namanya. Bukan panggilan sayang, melainkan panggilan yang bernada perintah, seperti majikan memanggil pelayannya yang lamban. Ibu Ratna menghampiri Alea dengan langkah cepat, diikuti oleh Sinta yang tersenyum sinis di belakangnya. Rian tetap di posisinya, pura-pura sibuk berbicara dengan tamu lain, enggan terlibat dalam drama yang akan dibuat ibunya. Ibu Ratna berdiri tepat di depan Alea, menghalangi jalan. Ia menatap Alea dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ibu Ratna bertanya dengan suara cukup keras mengapa Alea berkeliaran di area tamu VIP, dan bukannya duduk manis di belakang dekat pintu keluar, seperti yang diperintahkan. Alea menjawab pelan bahwa ia hanya haus, namun jawaban itu justru memicu kemarahan Ibu Ratna yang dibuat-buat. Ibu Ratna menuduh Alea sengaja ingin mempermalukan Rian dengan penampilan gembelnya di depan Sinta yang begitu anggun. Sinta maju selangkah, berpura-pura ramah. Ia menyodorkan segelas minuman berwarna merah pekat kepada Alea, berkata bahwa Alea pasti lelah dan butuh yang segar-segar. Alea menatap gelas itu dengan curiga, namun sebelum ia sempat menolak atau menerimanya, tangan Ibu Ratna, tidak sengaja, menyenggol siku Sinta dengan keras. Gelas itu terlepas, isinya tumpah ruah membasahi bagian depan gaun abu-abu Alea. Cairan merah itu menyebar cepat di kain yang berwarna terang, menciptakan noda besar yang tampak seperti darah atau kotoran yang menjijikan. Suara gelas pecah yang menghantam lantai marmer, seketika menghentikan percakapan di sekitar mereka. Semua mata kini tertuju pada Alea yang basah kuyup dan tampak menyedihkan. Ibu Ratna langsung berteriak histeris, memutarbalikkan fakta. Ia memarahi Alea, menuduh Alea yang ceroboh dan tidak becus memegang gelas. Ia berkata keras-keras bahwa Alea selalu saja membuat kekacauan di momen penting Rian. Sinta berpura-pura kaget dan meminta maaf dengan nada yang sangat palsu, sambil menutupi mulutnya seolah menahan tawa. Alea berdiri diam, merasakan cairan dingin merembes hingga ke kulitnya. Ia melihat Rian menoleh, namun suaminya itu hanya membuang muka dan kembali tertawa dengan tamunya, membiarkan Alea dipermalukan habis-habisan oleh ibunya sendiri. Rasa sakit hati itu kini lenyap sepenuhnya, digantikan oleh tekad yang sekeras baja. Alea menunduk, meminta maaf dengan suara lirih, lalu berbalik arah menuju toilet wanita, diiringi tatapan kasihan dan cemoohan dari para tamu undangan. Alea masuk ke dalam toilet VIP yang untungnya sedang kosong. Ia mengunci pintu utama toilet dari dalam, memastikan tidak ada orang lain yang bisa masuk. Di sana, Amelia sudah menunggu. Asisten setianya itu keluar dari salah satu bilik dengan wajah tegang namun penuh kesiapan. Amelia tidak banyak bicara, ia tahu waktu mereka sangat sempit. Alea berdiri di depan cermin besar wastafel, menatap bayangannya yang basah dan kotor. Noda merah di gaunnya adalah simbol penghinaan terakhir yang akan ia terima dari keluarga itu. Tanpa ragu, Alea mencari simpul tersembunyi di bahu dan pinggang gaun abu-abunya. Gaun itu adalah lapisan luar yang dirancang khusus. Dengan satu tarikan kuat, kain abu-abu yang basah itu terlepas jatuh ke lantai, menumpuk seperti kulit ular yang baru saja berganti. Di balik kain kusam itu, terungkaplah sosok Alea yang sebenarnya. Ia mengenakan gaun malam strapless berwarna merah marun yang terbuat dari sutra kualitas terbaik. Gaun itu memeluk tubuh rampingnya dengan elegan, menjuntai hingga menyapu lantai dengan belahan paha yang sopan namun menggoda. Warnanya kontras dengan kulit putih Alea, membuatnya terlihat bersinar dan berkuasa. Amelia dengan sigap membantu Alea merapikan rambut. Ikatan rambut Alea yang tadinya asal-asalan dilepas, membiarkan gelombang rambut hitam legamnya jatuh di bahu. Amelia mengeluarkan peralatan rias dari tas kecilnya, memoleskan lipstik berwarna merah gelap yang senada dengan gaunnya, mempertegas garis mata Alea menjadi lebih tajam dan intimidatif. Transformasi itu selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Wanita yang berdiri di cermin sekarang bukanlah menantu tertindas yang tadi masuk dengan baju kotor. Ini adalah Alea, pemilik sah dari segala kemewahan yang ada di gedung ini. Amelia menyerahkan sepasang sepatu hak tinggi bertabur kristal yang ia sembunyikan di dalam tas jinjing besarnya. Alea menendang sepatu teplek lamanya ke sudut ruangan, lalu mengenakan sepatu barunya. Postur tubuhnya langsung berubah, lebih tegak, lebih angkuh. Amelia tersenyum puas melihat majikannya, lalu membukakan kunci pintu toilet. Alea melangkah keluar, langkah kakinya terdengar tegas menghantam lantai marmer. Saat pintu toilet terbuka dan Alea melangkah kembali ke koridor menuju ballroom, ia berpapasan dengan seorang kepala pelayan tua yang sedang mengatur lalu lintas makanan. Pelayan itu, yang sebenarnya adalah mantan kepala rumah tangga di kediaman ayah Alea, langsung mengenali aura majikan kecilnya. Ia berhenti seketika, menundukkan kepala dalam-dalam dengan penuh hormat, seolah menyambut ratu yang baru kembali ke istananya. Alea mengangguk singkat, tanpa senyum,
lalu melanjutkan langkahnya menuju pintu masuk utama ballroom. Ia tidak akan masuk lewat pintu samping lagi. Malam ini, ia akan mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya, tepat di tengah sorotan lampu, untuk memulai babak pertama dari kehancuran Ryan. Ryan berdiri di atas panggung podium dengan penuh percaya diri, memegang mikrofon seolah itu adalah tongkat kekuasaan. Ia baru saja menyelesaikan pidato panjang lebar tentang bagaimana ia membangun perusahaan ini dari nol, sebuah cerita fiksi yang ia karang sendiri untuk memukau para investor. Tepuk tangan riuh bergema di ruangan, sebagian besar berasal dari karyawan yang diwajibkan hadir dan kolega yang hanya ingin menjaga hubungan baik. Ryan tersenyum puas, menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya arogan. Di barisan depan, Ibu Ratna bertepuk tangan paling keras, sesekali menyeka air mata palsu, berakting sebagai ibu yang bangga. Sinta duduk di samping Ibu Ratna, tersenyum manis sambil sesekali membenarkan letak gaunnya agar tetap terlihat menarik di mata fotografer. Ryan mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Ia berkata bahwa kesuksesan ini tidak akan lengkap tanpa dukungan keluarga. Kalimat itu adalah kode dimulainya rencana busuk mereka. Ryan memanggil nama Alea untuk naik ke atas panggung. Ia menyebut Alea sebagai istri yang setia mendampingi, namun nada bicaranya menyeratkan bahwa ia sedang memanggil seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Lampu sorot utama bergerak liar mencari sosok Alea. Ryan mengira Alea masih bersembunyi di belakang dengan baju basahnya, atau mungkin sudah pulang karena malu. Ia sudah menyiapkan skenario untuk meminta maaf atas ketidakhadiran istrinya yang sakit. Namun tiba-tiba pintu utama ballroom terbuka lebar. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Hening seketika menyergap ruangan yang tadinya bising. Di sana, berdiri Alea. Bukan Alea yang kucel dan basah, melainkan sosok wanita anggun bergaun merah marun yang memancarkan aura dominasi luar biasa. Cahaya lampu sorot jatuh tepat padanya, membuat gaun sutranya berkilau dan berlian di lehernya memantulkan cahaya menyilaukan. Alea berjalan membelah kerumunan tamu dengan langkah tenang dan terukur. Para tamu undangan secara otomatis membelah diri, memberikan jalan seolah laut terbelah untuknya. Bisik-bisik kekaguman mulai terdengar, menggantikan cemoohan yang tadi sempat ada. Ryan di atas panggung ternganga, mikrofon di tangannya hampir terlepas. Ibu Ratna melotot tak percaya, mulutnya terbuka membentuk huruf O yang sempurna. Sinta yang duduk di sebelahnya merasa nyalinya ciut, seketika melihat betapa berkelasnya saingannya itu. Alea tidak mempedulikan tatapan kaget mereka. Ia terus berjalan naik ke tangga panggung dengan anggun. Saat sampai di samping Ryan, ia tersenyum manis, namun matanya sedingin es. Ryan, yang masih dalam kondisi syok, berusaha menguasai diri. Ia berbisik kasar tanpa menjauhkan mik terlalu jauh. Bertanya dari mana Alea mendapatkan baju itu, dan kenapa ia berani masuk lewat depan. Alea hanya menjawab pelan namun tajam, bahwa seorang istri harus tampil pantas untuk suaminya. Bukan begitu? Jawaban itu membungkam Ryan. Ryan sadar ia tidak bisa membuat keributan di atas panggung. Ia harus tetap pada rencananya, yaitu mendapatkan tanda tangan Alea, tidak peduli apapun baju yang dipakainya. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Ryan memberi isyarat pada asistennya, seorang pria muda yang juga sekongkol dengannya, untuk membawakan map merah ke atas podium. Ryan kembali tersenyum palsu ke arah hadirin. Ia berkata bahwa sebagai simbol dukungan istri terhadap ekspansi bisnis suami, Alea akan menandatangani sebuah dokumen persetujuan operasional. Bahasa yang digunakan Ryan sangat manipulatif, membuat seolah-olah itu hanyalah dokumen administrasi biasa. Padahal, itu adalah surat pelepasan hak atas seluruh aset properti dan saham yang selama ini secara hukum masih tercatat atas nama Alea atau nama bersama, serta persetujuan perceraian tanpa tuntutan harta gono gini. Alea menerima map itu. Ia membukanya perlahan di atas podium. Ryan berdiri sangat dekat di sampingnya, berpura-pura merangkul bahu Alea, padahal jemarinya mencengkeram bahu Alea dengan kuat, memberikan ancaman fisik yang tersembunyi. Ryan berbisik di telinga Alea, suaranya mendesis seperti ular. Ia mengancam jika Alea tidak segera tanda tangan dan membuat masalah, Ryan akan memastikan hidup Alea hancur, dan ia akan dibuang ke jalanan malam ini juga. Ryan mendesak Alea untuk cepat karena tamu-tamu penting sedang menunggu. Keserakahan Ryan membuatnya buta. Ia tidak sadar bahwa Alea sebenarnya sedang membaca dokumen itu dengan kecepatan tinggi, mencari satu paragraf krusial yang menjadi kunci jebakan balik.
Alea menemukan apa yang ia cari. Di halaman terakhir, terdapat klausa tentang pelepasan hak dan tanggung jawab. Dengan tenang, Alea mengambil pulpen emas yang disodorkan Rian. Namun, bukannya langsung tanda tangan di kolom yang disediakan, tangan Alea bergerak sedikit ke atas. Dengan gerakan yang sangat cepat dan halus, tertutup oleh tubuhnya yang menghalangi pandangan Rian dan kamera, Alea mencoret kata, pelepasan hak, dan menggantinya dengan tulisan tangan kecil namun jelas, pengalihan hutang. Ia juga mencoret nominal, 0 rupiah, pada bagian kompensasi dan mengubahnya menjadi kalimat rujukan pada pasal lain yang fiktif namun mengikat secara hukum perdata jika ditandatangani. Setelah melakukan modifikasi kilat itu, Alea membubuhkan tanda tangannya dengan mantap di bagian bawah. Ia menutup map itu dengan suara blam yang cukup keras hingga terdengar di mikrofon. Rian, yang merasa lega luar biasa melihat Alea sudah tanda tangan, langsung menyambar map itu dengan kasar namun berusaha tetap terlihat sopan. Ia mengangkat map itu tinggi-tinggi ke arah penonton, bersorak dalam hati bahwa kemenangannya sudah mutlak. Harta Alea sudah jadi miliknya, dan sebentar lagi ia bisa menendang wanita ini keluar. Tepuk tangan kembali membahana, kali ini dipimpin oleh Sinta yang merasa posisinya sudah aman. Alea mundur selangkah, memberikan panggung sepenuhnya pada Rian. Namun sebelum ia turun, Alea mendekatkan wajahnya sekali lagi ke telinga Rian. Kali ini, giliran dia yang berbisik. Suaranya lembut, merdu, namun mengandung racun yang mematikan. Ia bertanya pada Rian, apakah Rian yakin sudah membaca apa yang baru saja ia tanda tangani. Alea mengatakan bahwa ia baru saja mengubah surat kematian, perusahaan menjadi surat kematian, Rian sendiri. Rian membeku, senyumnya goyah. Ia menatap Alea dengan bingung, mencoba mencerna kata-kata itu. Namun Alea sudah berbalik, melambaikan tangan dengan anggun ke arah audiens, dan berjalan turun dari panggung dengan kepala tegak. Rian ingin membuka map itu dan mengeceknya sekarang juga, tapi ia tidak bisa melakukannya di depan ratusan orang dan kamera yang menyorot. Ia harus menahan rasa penasarannya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Alea cuma menggertak. Wanita bodoh dan penurut seperti Alea tidak mungkin berani melakukan sabotase dokumen legal. Rian berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya. Ia kembali fokus ke mikrofon, bersiap menyambut tamu kehormatan utamanya, Tuan Lukman, yang dijadwalkan tiba sebentar lagi. Rian tidak tahu bahwa saat Alea turun dari panggung, Amelia di sudut ruangan sudah mengirim sinyal pada tim keamanan Tuan Lukman untuk memulai fase eksekusi berikutnya. Alea berjalan melewati meja Ibu Ratna, memberikan senyum misterius yang membuat bulu kuduk mertuanya itu meremang. Perang terbuka baru saja dimulai, dan musuh belum menyadari bahwa senjata mereka sudah dilucuti. Ketegangan di udara semakin terasa padat ketika pintu ganda raksasa di ujung ballroom terbuka, secara serentak oleh 2 petugas keamanan. Suara dengungan percakapan para tamu seketika mereda, digantikan oleh keheningan penuh antisipasi. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk, menunggu kedatangan sosok yang disebut-sebut sebagai kunci kesuksesan proyek ini. Rian, yang masih berdiri di atas panggung dengan map merah di tangannya, segera menyembunyikan kegugupannya akibat bisikan Alea tadi. Ia memasang senyum lebar terbaiknya, bersiap menyambut Tuan Lukman. Bagi Rian dan Ibu Ratna, kedatangan investor utama ini adalah momen penahbisan status sosial mereka. Mereka membayangkan Tuan Lukman akan memuji Rian di depan semua orang, memvalidasi kebohongan mereka tentang kesuksesan mandiri Rian. Ibu Ratna dengan sigap menarik lengan Sinta, menyeretnya maju ke barisan paling depan dekat karpet merah, ingin memastikan Sinta terlihat oleh Sang Taipan sebagai pendamping Rian yang sesungguhnya. Rombongan itu akhirnya masuk. Tuan Lukman berjalan di depan, seorang pria parubaya dengan karisma yang mengintimidasi, mengenakan setelan jas abu-abu tua yang dijahit tangan dengan presisi sempurna. Di belakangnya, 6 orang pengawal berbadan tegap mengikuti dengan formasi siaga, serta beberapa sekretaris yang membawa berkas. Rian bergegas turun dari panggung, setengah berlari kecil menyongsong tamunya layaknya seorang pelayan yang takut majikannya marah. Di belakang Rian, Ibu Ratna dan Sinta sudah memasang pose anggun. Rian mengulurkan tangannya jauh-jauh hari sebelum Tuan Lukman dekat. Wajahnya memancarkan harapan yang menjijikan untuk diakui. Rian menyapa dengan suara lantang agar terdengar oleh wartawan, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan Tuan Lukman mendanai visi besarnya. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya membuat seluruh ruangan menahan napas. Tuan Lukman tidak memperlambat langkahnya sedikitpun. Ia menatap tangan Rian yang terulur itu sekilas,
lalu membuang pandangannya seolah Rian hanyalah patung dekorasi yang menghalangi jalan. Tuan Lukman menepis udara di depan Rian, berjalan melewatinya begitu saja tanpa sepatah kata pun. Rian terpaku dengan tangan masih menggantung di udara, senyumnya membeku menjadi ekspresi kebingungan yang menyedihkan. Tidak berhenti di situ, Tuan Lukman juga berjalan melewati Ibu Ratna yang sudah siap membungkuk hormat. Sinta, yang mencoba menyapa dengan nada manja, bahkan tidak mendapatkan tolehan sedikitpun. Pria berkuasa itu terus melangkah lurus membelah kerumunan, matanya terkunci pada satu titik di dekat meja prasmanan tempat Alea berdiri dengan tenang. Langkah kaki Tuan Lukman berhenti tepat 2 meter di depan Alea. Suasana hening mencekam. Para tamu undangan saling pandang, bingung mengapa investor sebesar Tuan Lukman justru menghampiri istri Rian yang selama ini tidak pernah dianggap penting. Perlahan, dengan gerakan yang sangat sopan dan penuh takzim, Tuan Lukman membungkukkan badannya 90 derajat di hadapan Alea. Itu bukan bungkukan sapaan biasa antar rekan kerja, melainkan bungkukan seorang bawahan kepada atasan tertingginya. Para pengawal dan staf di belakang Tuan Lukman serentak mengikuti gerakan itu, membungkuk kompak kepada Alea. Pemandangan itu begitu surrealis, hingga membuat Rian merasa dunianya sedang diputar balikan. Tuan Lukman menegakkan tubuhnya kembali, lalu berbicara dengan suara bariton yang jelas dan tegas, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar mereka tanpa perlu menggunakan mikrofon. Ia memohon maaf atas keterlambatannya dan melapor bahwa rapat direksi pemegang saham mayoritas sudah siap untuk dipimpin oleh Alea. Ia juga menyebutkan bahwa laporan audit keuangan yang Alea minta sudah disiapkan di meja kerjanya. Kata-kata itu menghantam telinga Rian dan Ibu Ratna bagaikan petir di siang bolong. Kata, memimpin, dan laporan audit yang ditujukan pada Alea adalah sesuatu yang tidak masuk akal dalam logika mereka selama ini. Alea mengangguk pelan, ekspresinya datar namun memancarkan aura otoritas yang alami. Ia menjawab singkat bahwa keterlambatan itu bisa ditoleransi kali ini, namun ia ingin pemberesan masalah internal dilakukan malam ini juga. Ibu Ratna, yang otaknya tidak mampu memproses kenyataan di depan mata, tiba-tiba menjerit histeris memecah keheningan. Ia berlari kecil mendekati mereka, wajahnya merah padam karena marah bercampur malu. Ibu Ratna berteriak pada Tuan Lukman, mengatakan bahwa Tuan Lukman pasti salah orang atau sudah gila. Ia menunjuk-nunjuk wajah Alea dengan kasar, bersikeras bahwa perempuan di depannya itu hanyalah Alea, gadis yatim piatu miskin yang menumpang hidup pada anaknya. Ibu Ratna bahkan berani mengatakan bahwa Alea mungkin telah menggunakan guna-guna atau tipu daya untuk membodohi Tuan Lukman. Rian juga ikut maju, mencoba menengahi dengan wajah pucat, berusaha meyakinkan Tuan Lukman bahwa istrinya itu hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak mengerti bisnis. Tuan Lukman menatap Ibu Ratna dengan tatapan dingin yang mematikan, membuat wanita tua itu seketika menciut. Dengan nada rendah namun penuh penekanan, Tuan Lukman menjelaskan fakta yang selama ini tersembunyi. Ia berkata bahwa Alea adalah putri tunggal dari pendiri grup perusahaan raksasa tempat Tuan Lukman bekerja selama 30 tahun. Alea adalah pemilik sah dari tanah tempat gedung ini berdiri, dan 100% modal pembangunan kantor yang dibanggakan Rian berasal dari kantong pribadi Alea, bukan dari dana investor luar. Tuan Lukman menegaskan bahwa selama ini ia hanya menjalankan perintah Alea untuk mengawasi Rian, dan malam ini adalah batas akhir dari ujian yang diberikan Alea. Pernyataan itu mengguncang seluruh ruangan. Wartawan yang tadinya bosan kini berlarian mendekat, lampu kilat kamera menyambar-nyambar tanpa henti, mengabadikan wajah Rian yang hancur lebur dan wajah Alea yang tenang bagai ratu yang baru saja membuka topengnya. Kepanikan Rian belum sempat mereda ketika tiba-tiba lampu utama di dalam ballroom meredup, menyisakan kegelapan remang-remang. Perhatian semua orang beralih ke layar proyektor raksasa di belakang panggung utama. Seharusnya, layar itu menampilkan video profil perjalanan karir Rian yang inspiratif, sebuah video yang sudah disunting sedemikian rupa untuk memuja egonya. Namun, layar itu kini berkedip-kedip aneh, menampilkan baris-baris kode berwarna hijau sebelum akhirnya berubah menjadi tampilan antarmuka perbankan digital. Amelia, yang berdiri di sudut ruang kontrol dengan tablet di tangan, baru saja meretas sistem presentasi gedung. Ia menekan tombol eksekusi terakhir, dan data rahasia yang selama ini terkubur pun terpampang nyata di hadapan ratusan tamu undangan. Layar raksasa itu kini menampilkan grafik aliran dana yang sangat rinci. Judul besar di atasnya tertulis, Audit Aliran Dana Operasional Penggelapan. Di sana terlihat jelas skema keuangan yang mengejutkan. Di sisi kiri, ada rekening atas nama Alea dengan saldo yang nominalnya membuat siapapun yang melihatnya menelan ludah. Dari rekening Alea, panah-panah merah mengalir ke sebuah perusahaan cangkang, lalu dari sana mengalir ke rekening pribadi Rian yang dilabeli sebagai gaji CEO, bonus tahunan, dan dividen fiktif. Data itu telanjang, memperlihatkan tanggal, jam,
dan jumlah uang yang ditransfer. Terlihat jelas bahwa setiap rupiah yang Rian gunakan untuk membeli mobil sport, jam tangan mewah, hingga biaya sewa apartemen untuk Sinta, semuanya bersumber dari uang Alea yang disamarkan. Suara bisik-bisik para tamu berubah menjadi dengungan keras. Mereka menunjuk-nunjuk layar, lalu menatap Rian dengan pandangan yang berubah total. Dari tatapan kagum menjadi tatapan jijik dan meremehkan. Ternyata sosok pengusaha muda sukses yang selama ini mereka sanjung hanyalah seorang parasit yang hidup dari uang istrinya tanpa sadar. Rian di atas panggung tampak seperti orang gila. Ia berlarian ke arah operator, berteriak-teriak menyuruh mematikan proyektor. Ia mencoba menutupi layar raksasa itu dengan tubuhnya sendiri, sebuah usaha yang sia-sia dan justru membuatnya terlihat semakin konyol, karena angka-angka nominal korupsinya justru terpantul di kemeja putih dan wajahnya. Alea melangkah naik kembali ke atas panggung. Kali ini, tidak ada Rian yang menyambutnya, tidak ada tepuk tangan palsu. Hanya ada ketegangan murni. Alea mengambil mikrofon yang tergeletak di podium. Suaranya bergema jernih dan tenang, kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi. Ia berbicara kepada hadirin, menjelaskan grafik di belakangnya. Alea berkata bahwa selama 3 tahun pernikahan, ia sengaja memberikan Rian akses tidak langsung ke sebagian kecil hartanya melalui skenario investasi fiktif. Ia ingin melihat apakah Rian akan menggunakan kesempatan itu untuk bekerja keras dan jujur. Namun, data di layar membuktikan sebaliknya. Rian justru menggunakan uang itu untuk gaya hidup hedonis, membiayai keluarganya yang serakah, dan memelihara wanita lain. Alea menoleh ke arah Rian yang kini berdiri mematung dengan napas tersengal-sengal. Alea berkata dengan nada dingin bahwa permainan rumah-rumahan ini sudah selesai. Ia menyebutkan bahwa jas yang Rian pakai, berlian yang melingkar di leher Sinta, dan bahkan makanan yang sedang dinikmati para tamu saat ini, semuanya dibayar menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung ke rekening utamanya. Rian mencoba membela diri, berteriak bahwa itu adalah uang hasil kerja kerasnya mengelola perusahaan. Tapi Alea memotongnya cepat. Ia menunjuk satu baris transaksi di layar, transfer sebesar 2 miliar rupiah minggu lalu dengan keterangan, pembelian kalung berlian, toko Permata Jaya. Alea bertanya retoris, sejak kapan perusahaan konstruksi membeli kalung berlian sebagai aset operasional? Ibu Ratna yang berada di bawah panggung merasa kakinya lemas. Ia melihat sekeliling, mencari dukungan, tapi semua orang menjauhinya seolah ia membawa penyakit menular. Sinta, yang menyadari bahwa kalung di lehernya kini menjadi bukti kejahatan, buru-buru mencoba melepasnya dengan tangan gemetar, namun kuncinya macet karena panik. Alea kembali menatap audiens. Ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam pekat dengan aksen emas. Sebuah black card corporate yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terkaya di negara itu. Kartu itu berkilau di bawah sorot lampu panggung yang temaram. Dengan gerakan dramatis, Alea mengangkat kartu itu tinggi-tinggi. Ia mengumumkan bahwa mulai detik ini, semua akses keuangan Rian dibekukan. Ia juga menyatakan pembatalan pembayaran untuk seluruh vendor acara malam ini yang menggunakan akunnya. Alea menatap manajer event organizer dan catering yang berdiri pucat di pinggir ruangan. Ia mempersilakan para vendor untuk menagih pembayaran langsung kepada Rian atau Ibu Ratna secara tunai malam ini juga, karena kartu sakti di tangannya tidak akan lagi meneteskan 1 rupiah pun untuk membiayai kebohongan suaminya. Rian membelalakan matanya, menyadari bencana yang baru saja dijatuhkan Alea. Biaya pesta ini mencapai miliaran rupiah, dan tanpa kartu kredit Alea, Rian hanyalah pria dengan saldo rekening nol karena ia selalu menghabiskan uangnya untuk foya-foya. Alea menjatuhkan kartu hitam itu ke lantai panggung, tepat di dekat kaki Rian, seolah membuang sampah. Suara kartu plastik yang membentur lantai terdengar nyaring di tengah keheningan. Alea kemudian berbalik badan, memberi isyarat pada Amelia untuk mematikan total seluruh sistem audio visual. Bloop. Layar mati, musik berhenti, lampu padam total selama beberapa detik sebelum lampu darurat menyala remang-remang. Pesta mewah itu seketika berubah menjadi suasana seperti penggerebekan. Alea turun dari panggung dalam kegelapan, meninggalkan Rian yang mulai dikerubungi oleh para manajer vendor yang panik menagih bayaran. Kekacauan meledak seketika di dalam ballroom yang kini hanya diterangi oleh lampu darurat yang remang-remang. Suasana pesta yang tadinya anggun dan penuh tata krama berubah menjadi pasar malam yang bising dan panik. Para manajer vendor, mulai dari catering, dekorasi, hingga penyewaan sistem suara, yang mendengar pengumuman Alea tentang pembatalan pembayaran, langsung menyerbu ke arah panggung. Mereka tidak lagi peduli pada sopan santun atau status sosial Rian sebagai CEO. Bagi mereka, ini adalah masalah bisnis murni yang menyangkut uang miliaran rupiah. Mereka mengepung Rian dan Ibu Ratna yang masih berdiri gemetaran di pinggir panggung, menuntut kepastian pembayaran saat itu juga. Suara teriakan tagihan bersahut-sahutan,
menciptakan kakofoni yang memekakan telinga dan membuat kepala Rian terasa mau pecah. Rian berusaha menenangkan massa dengan mengangkat kedua tangannya, namun wibawanya sudah lenyap tak berbekas. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik. Seorang manajer catering bertubuh gempal maju paling depan, menyodorkan mesin EDC, Electronic Data Capture, nirkabel tepat ke wajah Rian. Pria itu berkata dengan nada mengancam, bahwa ia tidak akan membiarkan Rian keluar dari gedung ini sebelum tagihan catering lunas. Rian, dengan sisa-sisa kesombongan yang ia miliki, merogoh saku jasnya dan mengeluarkan dompet kulit. Dengan tangan gemetar, ia menarik keluar kartu kredit Black Card yang selama ini menjadi simbol kebanggaannya, kartu yang ia pamerkan kemana-mana sebagai bukti kesuksesannya. Dengan gerakan kasar, Rian menyerahkan kartu itu kepada manajer catering. Ia membentak pria itu, menyuruhnya untuk menggesek berapapun jumlahnya dan berhenti bersikap kurang ajar. Manajer itu mendengus kesal, lalu memasukkan kartu ke dalam mesin. Semua mata tertuju pada layar kecil di mesin tersebut, menunggu vonis. Rian menahan napas, yakin bahwa kartu itu masih bisa menyelamatkannya seperti biasa. Namun, alih-alih suara struk yang keluar, mesin itu mengeluarkan bunyi bi panjang yang menyakitkan telinga. Layar kecil itu berkedip merah menampilkan tulisan besar, Declined, Card Blocked. Manajer catering itu mencoba sekali lagi, mengira ada kesalahan sinyal, namun hasilnya tetap sama. Transaksi ditolak. Manajer itu menatap Rian dengan tatapan meremehkan yang tajam. Ia melempar kartu itu kembali ke dada Rian dan berkata keras-keras bahwa kartu itu sudah tidak berguna, sama seperti sampah plastik biasa. Ia menjelaskan bahwa bank penerbit kartu telah memblokir aksesnya karena pemegang rekening utama, yaitu Alea, telah melaporkan kartu tambahan tersebut sebagai kartu yang disalahgunakan. Fakta ini menghantam Rian lebih keras daripada pukulan fisik. Selama ini ia lupa bahwa kartu sakti itu hanyalah fasilitas tambahan yang diberikan Alea. Tanpa Alea, Rian hanyalah seorang pria dewasa tanpa akses ke uang sepeser pun. Ia mencoba mencari kartu lain di dompetnya, tapi semua kartu kredit yang ia miliki ternyata terhubung ke rekening yang sama. Ia benar-benar lumpuh secara finansial di tengah kerumunan orang yang menagih hutang. Di tengah kepanikan itu, Sinta yang berdiri tak jauh dari sana mengamati segalanya dengan wajah pucat pasi. Otaknya yang kalkulatif bekerja cepat. Ia melihat Rian yang dikepung penagih hutang, melihat grafik korupsi di layar yang belum sepenuhnya padam, dan melihat bagaimana Tuan Lukman menghormati Alea. Realitas menamparnya dengan keras. Pria yang selama ini ia banggakan sebagai tambang emas, CEO muda kaya raya yang akan menjamin masa depannya, ternyata hanyalah penipu miskin yang hidup dari ketiak istrinya. Sinta merasa jijik, bukan pada tindakan korupsi Rian, melainkan pada fakta bahwa Rian tidak punya uang. Impiannya tentang hidup mewah sebagai nyonya besar hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Sinta melangkah maju, menerobos kerumunan vendor. Rian melihatnya dan wajahnya sedikit cerah, berharap Sinta akan memberikannya dukungan moral atau mungkin meminjamkan uang. Rian memanggil nama Sinta dengan nada memelas, mengulurkan tangan seolah meminta pertolongan. Namun, Sinta menepis tangan Rian dengan kasar. Matanya berkilat penuh kebencian. Sinta berteriak di depan wajah Rian, memaki Rian sebagai pembohong besar. Ia berkata bahwa ia tidak sudi berhubungan dengan laki-laki kere yang bahkan tidak mampu membayar makanannya sendiri. Sinta melepas paksa cincin berlian di jarinya, yang ternyata juga dibeli dengan uang curian, dan melemparnya ke wajah Rian. Cincin itu memantul di pipi Rian, meninggalkan goresan merah kecil sebelum jatuh menggelinding di lantai. Tanpa menoleh lagi, Sinta memutar tubuhnya, mengangkat gaun birunya tinggi-tinggi agar tidak tersandung, dan berlari keluar dari ballroom meninggalkan Rian yang terpaku hancur. Melihat anak kesayangannya dipermalukan dan ditinggalkan, serta menyadari bahwa mereka kini menghadapi hutang miliaran tanpa jalan keluar, Ibu Ratna memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Ia memegangi dadanya dengan dramatis, mengerang keras, lalu memutar matanya ke atas seolah-olah akan kehilangan kesadaran. Tubuhnya limbung dan ambruk ke lantai panggung dengan suara gedebuk yang cukup keras. Ibu Ratna mulai kejang-kejang palsu sambil merintih memanggil nama almarhum suaminya, berharap pemandangan menyedihkan ini akan membuat orang-orang berhenti menagih dan memberikan simpati. Beberapa tamu yang berhati lembut sempat terpekik kaget, hendak maju memberikan pertolongan. Namun, suara Alea terdengar membelah keributan, dingin dan datar tanpa sedikit pun nada panik. Alea masih berdiri di dekat podium, memegang mikrofon yang sistem audionya baru saja dinyalakan kembali oleh Amelia khusus untuk momen ini. Alea meminta semua orang untuk tenang dan tidak perlu memanggil ambulans VIP atau dokter spesialis jantung. Ia berkata bahwa akting Ibu Ratna memang selalu meyakinkan, tapi sayangnya asuransi kesehatan premium yang biasa menanggung biaya rumah sakit mewah mereka sudah dicabut 5 menit yang lalu.
Alea menyarankan agar Ibu Ratna bangun sendiri dan berhenti bersandiwara, atau ia akan menyuruh satpam menyeretnya keluar karena mengotori lantai. Mendengar kata, asuransi dicabut, dan ancaman diseret satpam. Kejang-kejang, Ibu Ratna mendadak berhenti. Ia membuka sedikit matanya, menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang tertipu dengan aktingnya. Tuan Lukman bahkan terlihat menahan tawa sinis. Rasa malu yang luar biasa merayap naik ke wajah Ibu Ratna. Ia perlahan bangun, duduk bersimpu di lantai dengan rambut acak-acakan, menatap Alea dengan campuran rasa benci dan takut. Wibawa yang ia bangun bertahun-tahun sebagai nyonya besar yang dihormati, kini runtuh rata dengan tanah. Ia hanyalah seorang wanita tua penipu yang ketahuan belangnya di depan umum. Rian menatap ibunya dengan pandangan kosong, menyadari bahwa tidak ada lagi sandiwara yang bisa menyelamatkan mereka dari kenyataan pahit ini. Di tengah keputusasaan yang memuncak, mata Rian menangkap kilatan warna merah di atas podium. Itu adalah map dokumen yang tadi ditandatangani Alea. Sebuah ide gila sekaligus harapan terakhir muncul di benak Rian yang sedang kacau. Ia teringat bahwa dokumen itu, meskipun tadi sempat dibisikkan Alea sebagai jebakan, secara fisik masih merupakan dokumen legal yang berisi tanda tangan asli Alea di atas materai. Rian berpikir mungkin Alea hanya menggertaknya tadi. Mungkin coretan Alea tidak sah di mata hukum. Mungkin ia masih bisa menggunakan surat itu untuk mengklaim setidaknya sebagian harta, atau membatalkan perceraian. Insting bertahannya mengambil alih logika sehatnya. Rian menerjang maju, mendorong beberapa vendor yang menghalanginya, dan menyambar map merah itu dari podium. Ia mendekapnya erat di dada seolah itu adalah pelampung di tengah lautan badai. Dengan napas tersengal dan mata liar, Rian berteriak sekuat tenaga, mengatasi suara keributan di ruangan. Ia berseru bahwa ia masih memegang kendali. Ia berteriak bahwa Alea sudah menandatangani surat penyerahan aset, dan tidak bisa menariknya kembali. Rian mengancam akan membawa surat ini ke pengadilan, dan menuntut haknya sebagai suami. Ia mencoba meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa Alea sedang melakukan penipuan publik dan dokumen di tangannya adalah bukti kebenaran yang sah. Alea tidak bergeming sedikitpun melihat aksi nekat suaminya. Ia hanya berdiri tenang dengan tangan terlipat di dada, menatap Rian dengan tatapan kasihan seperti melihat seekor tikus yang terpojok. Dari balik bayang-bayang di samping panggung, seorang pria parubaya berkacamata tebal dengan setelan jas hitam formal melangkah maju. Itu adalah Pak Dirman, pengacara senior keluarga Alea yang selama ini keberadaannya disembunyikan. Pak Dirman naik ke panggung dengan tenang, membawa sebuah tas kerja kulit. Ia berdiri di samping Alea, lalu meminta Rian untuk menyerahkan dokumen itu agar bisa dibacakan secara terbuka di depan saksi-saksi yang hadir. Rian ragu sejenak, namun sorakan para tamu yang menuntut pembuktian memaksanya untuk menyerahkan map tersebut. Pak Dirman menerima map itu, membuka halaman terakhir, dan menyalakan lampu baca kecil yang ia jepitkan di map. Ia memperbaiki letak kacamatanya, lalu mulai berbicara dengan suara berat dan berwibawa layaknya seorang hakim yang sedang membacakan vonis. Pak Dirman menjelaskan kepada hadirin bahwa memang benar ada tanda tangan Alea di sana. Namun, dalam hukum perjanjian, setiap perubahan teks, coretan, atau paraf yang dibubuhkan sebelum tanda tangan dan disaksikan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Rian yang berdiri di samping Alea saat penandatanganan, dianggap sah dan mengikat sebagai kesepakatan baru. Pak Dirman kemudian membacakan isi dokumen yang telah dimodifikasi oleh tangan Alea. Kalimat yang semula berbunyi, pihak pertama menyerahkan seluruh aset kepada pihak kedua, telah dicoret rapi dan diganti dengan tulisan tangan tegak bersambung yang berbunyi, pihak kedua, Rian. Dengan sadar mengakui telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 50 miliar rupiah, dan bersedia mengembalikannya sebagai hutang pribadi yang wajib dilunasi dalam tempo 24 jam. Selain itu, klausul pelepasan tuntutan harta Gonogini juga telah diubah menjadi pernyataan kesediaan Rian untuk menyerahkan seluruh aset pribadinya sebagai jaminan pelunasan hutang tersebut. Rian merasa darahnya berhenti mengalir. Kakinya yang lemas tidak lagi sanggup menopang berat tubuhnya. Ia jatuh terduduk di lantai panggung yang keras, matanya menatap kosong ke arah Pak Dirman. Ia baru sadar bahwa keserakahannya yang membuatnya terburu-buru tadi adalah lubang kuburnya sendiri. Karena terlalu ingin mendapatkan harta, ia tidak memeriksa apa yang Alea tulis. Ia membiarkan Alea memaraf perubahan itu di depan matanya sendiri, yang secara hukum berarti ia menyetujui perubahan klausul tersebut. Dokumen yang ia kira sebagai tiket menuju kekayaan tanpa batas, kini berubah menjadi surat pengakuan dosa dan vonis kebangkrutan seumur hidup. Belum sempat Rian mencerna kehancurannya, suara sirine polisi terdengar meraung-raung mendekat dari arah lobi utama gedung. Bunyinya semakin keras dan jelas, menembus dinding kaca gedung, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Tak lama kemudian, pintu ballroom didobrak terbuka.
Sekelompok petugas kepolisian berseragam lengkap dengan rompi taktis masuk dengan langkah tegap. Mereka dipimpin oleh seorang perwira yang memegang surat perintah penangkapan. Amelia, yang sejak tadi berdiri di belakang, melangkah maju menemui polisi tersebut dan menyerahkan tablet yang berisi semua bukti digital. Rekaman CCTV rencana jahat Rian, data aliran dana yang sudah diaudit, dan salinan digital dokumen yang baru saja dibacakan Pak Dirman. Polisi-polisi itu langsung naik ke panggung, menghampiri Rian yang masih terduduk lesu seperti onggokan daging tak bernyawa. Tanpa banyak bicara, perwira polisi membacakan hak-hak Rian sebagai tersangka kasus penggelapan dana, penipuan korporasi, dan pemalsuan dokumen. Suara klik dari borgol besi yang mengunci kedua pergelangan tangan Rian terdengar sangat nyaring di keheningan ruangan. Rian tidak melawan. Jiwanya sudah hancur sebelum tubuhnya ditangkap. Ia hanya menunduk, membiarkan dirinya ditarik berdiri dan diseret menuruni panggung. Saat Rian digelandang melewati area, ia sempat mengangkat kepalanya, menatap istrinya dengan mata merah yang basah oleh air mata penyesalan. Bibirnya bergerak tanpa suara, mungkin ingin mengucapkan kata maaf atau memohon belas kasihan. Namun Alea tidak membalas tatapan itu. Ia membuang muka, menatap lurus ke arah pintu keluar, seolah Rian hanyalah orang asing yang tidak pernah ia kenal. Rian terus diseret menjauh, melewati Ibu Ratna yang kini menangis meraung-raung di lantai, melewati para tamu yang menatapnya dengan jijik, menuju mobil patroli yang akan membawanya ke balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Malam peresmian yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya, kini berakhir menjadi malam eksekusi bagi masa depannya. Keriuhan sirene mobil polisi yang membawa Rian perlahan menghilang di telan jarak, meninggalkan keheningan yang canggung dan mencekam di dalam ballroom. Pesta yang seharusnya menjadi ajang pamer kekayaan itu, kini tampak seperti medan perang yang porak-poranda. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai marmer, makanan mewah di meja prasmanan mulai dingin dan tidak tersentuh, serta dekorasi bunga-bunga mahal yang kini tampak layu seolah ikut merasakan kehancuran tuannya. Di tengah kekacauan itu, Ibu Ratna berdiri sendirian. Para tamu undangan yang tadinya mengerumuninya untuk memuji, kini mundur teratur membentuk lingkaran besar, menjauhinya seolah wanita tua itu membawa wabah penyakit mematikan. Tidak ada lagi sanjungan, tidak ada lagi senyum ramah. Yang tersisa hanya tatapan jijik, bisikan mencemooh, dan kilatan lampu kamera ponsel yang merekam detik-detik kehancurannya. Ibu Ratna menatap pintu keluar dengan pandangan kosong. Anak kebanggaannya, Rian, baru saja diseret seperti kriminal di depan matanya sendiri, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kesadaran akan nasibnya sendiri perlahan merayap masuk ke dalam benaknya. Tanpa Rian, dan tanpa uang Alea yang selama ini menopang gaya hidup mewahnya, ia hanyalah seorang janda tua tanpa penghasilan. Kartu kredit di tasnya sudah diblokir. Mobil yang ia tumpangi tadi adalah aset perusahaan yang kuncinya sudah disita sopir, dan perhiasan yang ia pakai pun sebagian besar belum lunas cicilannya. Rasa takut yang amat sangat mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Ia sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari jurang kemiskinan saat ini hanyalah wanita yang baru saja ia hina habis-habisan. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Ibu Ratna memutar tubuhnya menghadap Alea. Menantunya itu masih berdiri di dekat panggung, tampak begitu tenang dan berkuasa dengan gaun merah marunnya, sedang berbicara serius dengan Amelia dan Tuan Lukman. Ibu Ratna menelan harga dirinya yang sudah hancur lebur. Ia melangkah tertatih-tatih mendekati Alea, air mata buaya mulai mengalir deras membasahi pipinya yang tebal oleh bedak. Sesampainya di dekat Alea, Ibu Ratna tidak segan-segan menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia bersimpuh, merangkak memeluk kaki Alea di depan ratusan pasang mata yang menonton. Ia meraung keras, memanggil nama Alea dengan sebutan, "Anakku sayang," yang terdengar sangat asing dan palsu di telinga siapapun yang mendengarnya. Ibu Ratna mulai meracau, memohon belas kasihan. Ia berdalih bahwa semua kejahatan Rian dilakukan tanpa sepengetahuannya. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa ia adalah korban juga. Ibu Ratna memohon agar Alea menggunakan kekuasaannya untuk membebaskan Rian dari penjara, atau setidaknya jangan membiarkan dirinya terlantar di masa tua. Ia mengingatkan Alea tentang ikatan keluarga, tentang bagaimana ia pernah menerima Alea masuk ke rumahnya, melupakan fakta bahwa selama ini ia memperlakukan Alea lebih buruk daripada pembantu. Suara tangisannya yang melengking bergema memantul di dinding ruangan, menciptakan pemandangan yang menyedihkan sekaligus menjijikan. Ia mencoba meraih tangan Alea untuk dicium, berharap sentuhan itu bisa meluluhkan hati wanita yang pernah ia anggap lemah itu. Alea menunduk menatap mertuanya yang sedang bersujud di kakinya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi kebencian yang meledak-ledak, namun sorot matanya sedingin kutub utara. Perlahan, Alea menarik kakinya menjauh dari jangkauan tangan Ibu Ratna, membuat wanita tua itu terjerembab ke depan. Alea mundur selangkah, menjaga jarak seolah tidak ingin tertular kotoran.
Ia berbicara dengan suara pelan namun sangat jelas, memotong racauan Ibu Ratna. Alea mengingatkan Ibu Ratna pada kalimat yang sering diucapkannya dulu, bahwa Alea harus tahu diri dan tahu tempatnya. Alea berkata bahwa malam ini ia sedang mempraktikkan nasihat itu. Ia sudah tahu tempatnya, yaitu di puncak pimpinan perusahaan ini, dan ia juga tahu bahwa tempat seorang pengkhianat bukanlah di dalam keluarganya. Alea kemudian memberikan pukulan terakhir yang paling telak. Ia menunjuk ke arah Amelia yang berdiri di sampingnya, sambil memegang sebuah map dokumen baru. Alea memberitahu Ibu Ratna bahwa rumah mewah yang mereka tempati selama 3 tahun ini bukanlah milik pribadi Rian, seperti yang selalu dibanggakan Ibu Ratna kepada teman-teman arisannya. Rumah itu tercatat sebagai aset inventaris perusahaan yang dipinjamkan kepada direksi. Karena Rian sudah dipecat secara tidak hormat dan kini berstatus tersangka korupsi, maka fasilitas rumah dinas itu ditarik kembali. Alea memberikan tenggat waktu yang sangat singkat dan kejam. Ia memerintahkan Ibu Ratna untuk mengosongkan rumah itu besok pagi sebelum pukul 8. Ibu Ratna terbelalak, napasnya tercekat. Ia mencoba memprotes, mengatakan bahwa ia tidak punya tempat tujuan lain dan tidak punya uang untuk menyewa tempat tinggal. Namun Alea tidak peduli. Alea berkata bahwa tim keamanan perusahaan akan datang tepat waktu untuk mengganti semua kunci pintu dan menyegel properti tersebut. Barang-barang pribadi Ibu Ratna akan dikeluarkan dan diletakkan di trotoar jika ia tidak pergi tepat waktu. Alea menekankan bahwa ia akan menjadikan rumah itu sebagai gudang arsip lama, karena menurutnya, energi di rumah itu sudah terlalu kotor untuk ditinggali manusia. Itu adalah pembalasan yang elegan namun mematikan. Alea tidak menyentuh Ibu Ratna secara fisik, tapi ia mencabut atap di atas kepalanya, membiarkannya merasakan dinginnya dunia nyata tanpa perlindungan uang. Tanpa menunggu jawaban lagi, Alea berbalik badan. Ia memberi isyarat kepada Tuan Lukman dan para pengawalnya untuk pergi meninggalkan ruangan. Langkah kaki Alea terdengar tegas menjauh, diikuti oleh rombongan stafnya yang setia. Ia meninggalkan Ibu Ratna yang masih terduduk lemas di lantai ballroom yang dingin, meraung-raung meratapi nasibnya sendirian. Lampu-lampu darurat mulai dimatikan satu persatu oleh petugas gedung yang ingin segera membersihkan lokasi, membuat Ibu Ratna perlahan tenggelam dalam kegelapan, persis seperti masa depannya yang suram. Karma telah datang menjemput, dan ia datang dengan cara yang paling menyakitkan, kehilangan segalanya di saat merasa memiliki segalanya. 1 bulan telah berlalu sejak malam peresmian yang penuh drama itu. Gedung perkantoran yang dulu menjadi saksi bisu kehancuran Rian kini telah berubah wajah sepenuhnya. Logo perusahaan lama yang dipasang Rian sudah dicopot, digantikan dengan logo Mahardika Holdings yang elegan dan berwibawa. Suasana di dalam kantor terasa jauh lebih profesional dan produktif. Tidak ada lagi penjilat yang berkeliaran mencari muka, karena Alea telah melakukan pembersihan besar-besaran. Ia memecat semua kroni Rian dan menggantinya dengan tenaga profesional yang kompeten. Di lantai teratas, di ruang CEO yang luas dengan dinding kaca menghadap panorama kota, Alea duduk di kursi kebesarannya. Ia mengenakan blazer putih bersih yang membalut tubuhnya dengan sempurna, sibuk memeriksa tumpukan berkas laporan kemajuan proyek. Wajah Alea terlihat lebih segar dan bercahaya. Beban berat yang selama 3 tahun menghimpit dadanya telah hilang sepenuhnya. Ia bukan lagi istri yang tertindas atau menantu yang dihina. Ia adalah pemimpin wanita yang disegani, yang keputusannya ditunggu oleh ribuan karyawan. Tuan Lukman baru saja keluar dari ruangannya setelah memberikan laporan bulanan yang menunjukkan kenaikan profit signifikan sejak Rian tidak lagi menjabat. Berita tentang skandal Rian memang sempat mengguncang harga saham sesaat, namun ketegasan Alea dalam menangani kasus itu justru menumbuhkan kepercayaan investor. Publik memujinya sebagai Iron Lady yang berani membersihkan korupsi di tubuh perusahaannya sendiri tanpa pandang bulu. Di sela-sela kesibukannya, Amelia masuk ke dalam ruangan membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa surat pribadi. Amelia kini resmi menjabat sebagai sekretaris direktur utama, posisi yang sesuai dengan kemampuan aslinya. Amelia meletakkan teh di meja Alea, lalu berdiri dengan senyum misterius di wajahnya. Ia melaporkan perkembangan terbaru mengenai nasib para antagonis di masa lalu mereka. Rian telah divonis hukuman penjara 10 tahun atas pasal berlapis penggelapan dan penipuan. Semua aset pribadinya disita negara dan perusahaan untuk mengganti kerugian, membuatnya jatuh miskin total di balik jeruji besi. Tidak ada yang menjenguknya, teman-teman pestanya menghilang, dan ia harus menjalani hari-harinya dengan penyesalan yang terlambat. Nasib Ibu Ratna pun tidak kalah menyedihkan. Amelia menceritakan bahwa mantan mertua Alea itu kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh. Uang simpanannya habis untuk membayar pengacara Rian yang gagal, dan sisanya dicuri oleh orang yang pura-pura menolongnya. Ibu Ratna kini bekerja serabutan, kadang menjadi buruh cuci, kadang meminta belas kasihan tetangga.
Ia sering terlihat bertengkar dengan tetangga kontrakannya, karena masalah sepele seperti jemuran atau uang iuran sampah. Sifat sombongnya masih tersisa sedikit, membuatnya dibenci di lingkungan barunya. Ia hidup dalam bayang-bayang masa lalu, sering melamun di teras kontrakannya, membayangkan masa kejayaannya yang tidak akan pernah kembali. Alea mendengarkan laporan itu tanpa rasa senang yang berlebihan, hanya rasa lega bahwa keadilan telah ditegakkan. Ia tidak menaruh dendam lagi, karena bagi Alea, mereka sudah menjadi masa lalu yang tidak relevan. Namun, Amelia belum selesai. Ia menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna merah muda dengan pita emas yang terlihat mencolok. Alea mengerutkan kening, bertanya surat apa itu. Amelia menjawab sambil menahan tawa bahwa itu adalah undangan pernikahan. Nama yang tertera di depan amplop itu membuat Alea tersenyum sinis. Sinta, pengusaha tambang batu bara, duda kaya. Ternyata, Sinta tidak membuang waktu lama untuk mencari mangsa baru. Begitu tahu Rian bangkrut, ia langsung melompat ke pelukan lelaki lain yang lebih tua dan lebih kaya. Undangan ini dikirim ke kantor Alea mungkin sebagai bentuk pamer terselubung dari Sinta, ingin menunjukkan bahwa ia tetap laku dan tetap kaya meskipun gagal mendapatkan Rian. Atau mungkin, Sinta ingin membalas rasa malunya di pesta waktu itu dengan menunjukkan bahwa ia telah bangkit. Apapun alasannya, keberanian Sinta mengirim undangan ini sungguh menggelikan bagi Alea. Amelia bertanya apakah Alea ingin hadir ke pesta pernikahan itu untuk memberikan pelajaran tambahan, atau mungkin Alea ingin membuang undangan itu ke tempat sampah. Alea mengambil undangan itu, memutarnya sebentar di tangan, lalu meletakkannya kembali ke meja dengan gerakan santai. Ia menggeleng pelan. Ia tidak punya waktu untuk mengurusi drama percintaan murahan wanita seperti Sinta. Alea memberi instruksi pada Amelia dengan nada jenaka. Ia meminta Amelia untuk tidak datang, tapi cukup kirimkan karangan bunga papan yang paling besar dan paling mahal ke lokasi pernikahan Sinta. Namun, Alea meminta pesan di karangan bunga itu ditulis dengan spesifik. Bukan ucapan selamat menempuh hidup baru yang klise, melainkan kalimat tajam yang akan membuat Sinta teringat posisinya selamanya. Alea mendiktekan kalimat itu, "Terima kasih telah memungut dan mendaur ulang sampah dari hidupku. Semoga beruntung dengan barang bekas." Alea tersenyum puas membayangkan wajah Sinta saat membaca pesan itu di depan suami barunya. Itu adalah penutup yang sempurna. Alea kemudian menyeruput teh hangatnya, merasakan kedamaian yang sejati. Ia kembali menatap layar komputernya, siap untuk bekerja lagi. Hidupnya baru saja dimulai, dan masa depannya terlihat lebih cerah daripada berlian manapun yang pernah diperebutkan Rian dan Sinta. Kan Rian dan Sinta. Kan Rian dan Sinta. Kan Rian dan Sinta. Kan Rian dan Sinta.